Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Sukmadaya. NIM 210866157. Bila saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkup. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan. Pengertian filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Pengertian filsafat secara etimologi sangat beragam. Para filsuf yang merumuskan pengertian filsafat sebagai sesuai dengan kecenderungan pemikiran kesehatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang benar-benar mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang sebenarnya. Pengertian pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata didik. Dalam konteks besar bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, meneruskan, dan memandukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk mencapainya. Ruang lingkup. Secara makro, umum yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan sekitarnya adalah juga objek pemikiran filsafat pendidikan. Tetapi secara mikro atau khusus yang menjadi objek filsafat pendidikan meliputi logika, studi mengenai metode-metode ideal mengenai berpikir atau thinking, dan meneliti riset yang merupakan bentuk-bentuk aktivitas manusia melalui upaya logika agar bisa dipahami. Estetika, studi tentang bentuk dan keindahan atau kecantikan yang sesungguhnya. Etika, studi mengenai tingkah laku yang terpuji, teladan, yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan nilainya tinggi. Politik, studi tentang organisasi sosial yang utama dan bukan sebagai yang dipikirkan orang, tetapi juga sebagai seni dan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Metafisika, studi mengenai realita faktual tertinggi dan hakikat semua benda. Manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat menolak mendidik. Yang kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Penyelesaian masalah pendidikan dan pengajaran. Filsafat pendidikan adalah pola pemikiran atau pendekatan filosofis untuk masalah pendidikan dan pengajaran. Kesimpulannya itu filsafat pendidikan ialah aktivitas pikiran teratur yang menjadi filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menjelaskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya bahwa filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai dan maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Maka filsafat pendidikan dan pengalaman manusia merupakan faktor yang integral atau satu kesatuan. Bila cuma itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.